Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Syihab Info Tutorial. Kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu dimanapun Anda berada, terutama sekali kepada para P3K yang hari ini mungkin baru saja berjumpa dengan channel kami di Syihab Info Tutorial. Kiranya sebelum melanjutkan menyimak berita dari kami ini, mohon kiranya dapat menekan tombol subscribe, karena tombol subscribe adalah gratis. Oke Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, saya akan mulai membacakan sebuah berita terbaru hari ini yang terbit pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024. Yang berjudul Presiden Jokowi rombak masa kerja pada P3K sesuai amanat Undang-Undang ASN. Masa kerja P3K sampai umur berapa? Nah, benarkah berita ini Bapak Ibu? Mari kita akan mengikuti dan menyimak selanjutnya. Nah, klikpendidikan.id menerbitkan berita tentang Presiden Jokowi secara resmi rombak masa kerja P3K sesuai amanat Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Jadi para P3K sekarang memiliki masa kerja yang lebih panjang jika dibandingkan dengan dahulu. Pasalnya sudah terbit Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Nah, seperti apakah? Mari kita ikuti selanjutnya Bapak Ibu. Masa kerja P3K sekarang diganti dengan batas usia pensiun P3K yang tercantum dalam Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Jadi batas usia pensiun bagi P3K yang sesuai dengan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 perlu diketahui oleh seluruh P3K dan dimengerti. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 secara resmi Presiden Jokowi menerbitkan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Dalam Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 ini mengatur batasan usia pensiun bagi para P3K sesuai dengan jabatannya. Para P3K diwajibkan menaati aturan dan patuhi Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 yang sudah disahkan Jokowi agar karir P3K semakin bagus. Dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2023, para P3K diwajibkan untuk: pertama, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, melaksanakan nilai dasar P3K dan kode etik dan kode perilaku P3K. Berikutnya, D atau yang keempat, menjaga netralitas. Nah, jadi berapa usia pensiun P3K yang disahkan Jokowi? Para P3K yang berstatus jabatan manajerial seperti pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi media, dan pejabat pimpinan tinggi pratama akan memiliki usia pensiun sampai 60 tahun, Bapak Ibu. Oleh karena itu, selain jabatan P3K di atas akan memiliki batas usia pensiun 58 tahun. Diharapkan adanya informasi batas usia pensiun jabatan P3K ini. Nah, para P3K diharapkan sudah merencanakan ataupun mempersiapkan aktivitas baru setelah menjadi pensiunan nanti ya. Karena batas usia pensiun jabatan P3K tercantum dalam Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 pasal 55. Pasal 55 itu berisi A. Jabatan manajerial. 1. 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi media, dan pejabat pimpinan tinggi pratama. Dan 2. 58 tahun bagi pejabat administrator dan pejabat pengawas. Kemudian B, jabatan non-manajerial. 1. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional. Dan
Yang kedua, 58 tahun bagi pejabat pelaksana. Mungkin ada yang bertanya-tanya, siapakah pejabat P3K di atas yang akan memiliki batas usia pensiun 58 tahun? Maksudnya yang 60 tahun ya. Siapakah mereka? Di sini dikatakan para P3K yang berstatus jabatan manajerial seperti pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama. Lihat di sini bahwa jabatan pimpinan tinggi utama yakni kepala lembaga pemerintahan non-kementerian. Kemudian jabatan pimpinan tinggi madya yang meliputi 1. Sekretariat Jenderal Kementerian, kemudian Sekretaris Kementerian, Sekretaris Utama, Sekretaris Jenderal Sekretariat Lembaga Negara, Sekretaris Jenderal Lembaga Non-Struktural, Direktur Jenderal, Deputi, Inspektur Jenderal, Inspektur Utama, Kepala Badan, Staf Ahli Menteri, Kepala Sekretariat Presiden, Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Sekretaris Militer Presiden, Kepala Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, Sekretariat Daerah, Provinsi, dan jabatan lain yang setara, Bapak Ibu. Kemudian yang dimaksud dengan jabatan tinggi tadi, jabatan tinggi pertama yang meliputi yaitu direktur, kemudian kepala biro, asisten deputi, sekretariat direktorat jenderal, sekretariat inspektorat jenderal, sekretaris badan, kepala pusat, inspektur, kepala kantor wilayah, kepala balai besar, asisten sekretariat daerah provinsi, sekretariat daerah kabupaten kota, asisten sekretariat daerah kabupaten kota, kepala dinas atau kepala badan provinsi, kepala dinas, kepala badan kabupaten kota, kemudian sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan jabatan lain yang setara. Oke, itu tadi yang dimaksud dengan jabatan manajerial, pejabat tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama. Nah, selanjutnya setelah melihat dan memahami pasal 55 di atas, diharapkan para P3K bisa mempersiapkan diri kegiatan baru setelah pensiun nanti ya. Oke Bapak Ibu, demikianlah barangkali yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga ini bermanfaat dan mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.